Shalom, Shalom Aleichem. Bagi yang berbahasa Ibrani ya. Shalom Alaikum bagi yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem sama artinya dengan Shalom Aleichem. Mirip sekali salam dengan shalom. Ya, sebab memang bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sebenarnya satu rumpun. Shalom di Ibrani shalom. Jaka di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa menjadi Joko, atau bahasa Jawa Joko menjadi Jaka. Kalau kembali jadi Jake ya, artinya sama. Huruf O-nya menjadi A. Kenapa? Karena kita semua memang sebenarnya satu rumpun, satu saudara. Antara Ibrani dengan Arab itu sangat erat hubungannya. Shalom menjadi salam. Ya baik teman-teman, terima kasih buat siapapun yang mau menonton kesempatan ini. Terima kasih juga bagi nanti jika ada yang mau membagikan video ini. Langsung saja pada kesempatan ini saya melanjutkan sebenarnya video yang kemarin ya, yang berjudul Mengembalikan Fitnah Bambang Nursena. Jadi ini adalah bagian kedua. Ya, jika di video yang kemarin saya sudah mengembalikan fitnahan Bambang Nursena yang mengatakan bahwa para penolak Tritunggal sebagai orang-orang yang konslet logika. Di video yang kemarin saya sudah menyampaikan dan membuktikan pembuktian terbalik bahwa justru Pak Bambang Nursena lah yang sebenarnya sedang konslet logikanya. Ya, silakan teman-teman yang belum menonton video yang kemarin, jangan lanjut nonton video ini, tonton dulu video yang pertama, yang kemarin, baru kemudian bisa menonton video yang ini. Baik, lanjut ya, langsung saja. Teman-teman, jadi ada banyak sebenarnya konslet logika yang terjadi bagi orang-orang yang meyakini Tritunggal. Saya sudah berdiskusi lebih dari 1000 ya, ribuan. Saya tidak tahu nyampe 2000 atau enggak, yang jelas sudah lebih dari 1000 orang-orang yang mengajarkan Tritunggal. Dan 100% dari orang-orang yang mengajarkan Tritunggal, logikanya selalu memakai istilahnya Pak Bambang Nursena ya, konslet. Jadi istilah konslet logika ini bukan dari saya, tapi dari idenya Bambang Nursena yang menuduh orang-orang yang nggak percaya Tritunggal sebagai konslet logika. Dan ini saya kembalikan kepada Pak Bambang Nursena sendiri. Jadi saya sudah ribuan kali diskusi, dialog, ataupun berdebat ya, dengan banyak orang guru-guru pengajar Tritunggal. Dan 100% logikanya salah atau gagal paham. Kalau pakai istilahnya Bambang Nursena, konslet logika. Ya, sahabat-sahabatku, ada beberapa hal, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu konslet logika yang dibangun oleh orang-orang seperti Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya ya. Juga seperti Ibu Rita Wahyu ya, saya sebutkan aja nama-namanya. Kemudian juga ada orang yang mirip pemahamannya dengan Pak Bambang Nursena seperti Romo Daniel Biantoro, kemudian Bung Gracia Pelo ya, yang mengatakan demikian, bahwa Yesus Kristus itu berbeda dengan gunung dan lautan. Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Sedangkan gunung dan lautan adalah Allah berfirman, jadilah gunung, maka gunung jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, malah ikan-ikan di lautan jadi. Jadilah burung di udara, maka burung-burung di udara jadi. Jadilah Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa jadi.
jadilah Daniel, jadilah Yesaya, jadilah Musa, maka jadi. Tapi Yesus itu bukan jadilah Yesus, bukan begitu menurut Bambang Nursena. Tapi Yesus adalah firman-Nya Allah, pikirannya Allah, logosnya Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, jadi menurut Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya seperti Ibu Rita Wahyu, Gracia Pelo, ya juga orang-orang yang sepaham dengan mereka, yaitu Romo Daniel Biantoro dan kawan-kawannya. Yesus Kristus adalah firman, logosnya Allah, pikirannya Allah, idenya Allah, hikmatnya Allah, ya, logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, maka oleh teman saya, sahabat saya, Pak Beni Irawan namanya, argumen Bambang Nursena itu dianggap sangat konyol. Ya. Jadi Pak Beni Irawan mengatakan begini. Jika alam semesta, gunung dan lautan berbeda dengan Yesus, lalu apakah ketika firman Allah, logosnya Allah menjadi Yesus Kristus, kemudian Allah Bapa di surga nggak punya firman lagi? Maka oleh murid-muridnya Bambang Nursena akan dijawab, oh tidak, Bapa di surga tetap memiliki firman. Sebab Allah Bapa itu kan maha kuasa. Jadi meskipun sudah ada firman-Nya yang menjadi Yesus, tapi Bapa di surga masih bisa berfirman, dan berfirman. Nah, maka oleh Pak Beni Irawan ini, argumen yang seperti ini dipatahkan dengan pertanyaan begini. Loh, berarti kalau firman-Nya Allah sudah jadi Yesus dan Allah Bapa masih memiliki firman, apa bedanya Yesus Kristus dengan gunung dan lautan? Apa bedanya Yesus Kristus dengan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dengan Adam dan Hawa, dengan para nabi, dan juga dengan saudara dan saya? Apa bedanya? Firman-Nya Allah bisa menjadi Yesus Kristus. Begitupun firman-Nya Allah bisa menjadi yang lain-lainnya selain Yesus Kristus, termasuk jadilah gunung, maka firman Allah itu menjadi gunung. Jadilah ikan bandeng di laut, dengan kandungan omega 3 yang sangat bergizi, dengan duri-duri yang begitu detail, dengan ukuran yang sekian, dengan jumlah sisik yang seperti ini. Maka jadilah ikan bandeng di laut sesuai firman Allah. Ya, jadi artinya saudara-saudariku, teman-temanku, ketika firman Allah menjadi Yesus Kristus, itu tidak ada bedanya dengan firman Allah menjadi gunung, menjadi lautan, menjadi burung-burung di udara, menjadi saudara dan saya, menjadi Adam dan Hawa dan anak cucunya. Sama. Ya. Dan biasanya setelah dijawab seperti itu, murid-muridnya Bambang Nursena ini, menurut Pak Beni ya, mereka akan ngacir dan tidak bisa lagi membantah. Atau mereka akan mengalihkan isu membahas yang lain. Ya, saya ulangi, teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan siapa Pak Beni ini. Jadi begini. Dulu sekitar tahun 2004-2005, saya menulis satu buku. Dua buku sebenarnya ya. Nah, dari salah satu buku itu kemudian ditanggapi oleh Bambang Nursena. Buku itu mengkritisi doktrin Tritunggal. Dan Bambang Nursena sempat dalam tanda kutip kebakaran jenggot, kemudian meng-SMS saya. Ya, zaman itu masih zamannya SMS ya. Saya kurang ingat tanggalnya. Tapi sekitar tahun 2005-2006 itu atau 2007 ya, Bambang Nursena meng-SMS saya banyak, panjang sekali. Intinya Bambang Nursena menganggap saya bodoh, goblok ya, seperti itu ya.
Dan dia menjelaskan pemahaman-pemahamannya bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Betul-betul firman, logosnya Allah yang jadi manusia. Nah, maka setelah SMS itu kemudian saya bilang, oke Pak Bambang, kita ketemu saja, kita adu argumen. Dan Bambang Nursena mengatakan, emang siapa kamu? Kamu belajar di mana? Bacaanmu apa saja? Apa modalmu debat dengan saya? Wih, gitu katanya. Kamu itu nggak level dengan saya. Intinya Pak Bambang Nursena seorang sarjana yang menganggap saya bodoh dan goblok. Nah, maka saudara-saudariku, Bambang Nursena tidak mau melayani adu argumen dengan saya. Tapi kemudian sekitar tahun 2007-2008 di satu acara di keuskupan di Surabaya. Saya tidak ingat ya persisnya bulan berapa. Tapi itu sekitar 2007-2008. Di keuskupan di Surabaya, Bambang Nursena ketika itu ceramah. Kemudian Pak Beni Irawan datang bersama saya. Dan Pak Beni Irawan meminta waktu kepada moderator untuk adu argumen dengan Bambang Nursena. Ya. Dan moderatornya pada saat itu adalah Bapak Heni Sumali. Tapi sayangnya Bapak Heni Sumali tidak memberikan waktu yang cukup. Pak Beni hanya diberi waktu sedikit saja, hanya beberapa menit. Dan tidak diberi waktu kesempatan untuk beradu argumen head to head dengan Bambang Nursena. Padahal Pak Beni adalah seorang sarjana. Ya, jadi kalau menurut Bambang Nursena, Front Donald itu lulusan apa? Nggak level dengan saya. Maka seorang sarjana Nursena levelnya juga harus yang sarjana, kira-kira begitu maksudnya Pak Bambang. Nah, Pak Beni ini adalah seorang sarjana. Nah, maka saya pikir Pak Beni akan diterima oleh Bambang Nursena untuk adu argumen. Tapi ternyata tidak juga. Beni Irawan tidak diberi kesempatan untuk adu argumen dengan Bambang Nursena. Nah, maka itulah tadi saya sampaikan. Kalau seandainya Bambang Nursena mau meladeni atau mau melayani adu argumen dengan Pak Beni Irawan, pasti akan lewat. Ya. Jangankan dengan Beni Irawan, dengan saya, kalau sampai Bambang Nursena mau berhadapan dengan saya adu argumen, pasti Bambang Nursena akan dipermalukan di depan umum. Mengapa? Karena akan menggenapi ada yang tertulis di Alkitab, saudara-saudariku. Saya bukakan ayatnya di Alkitab ya. Jadi di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 27 ada tertulis. Orang-orang yang dianggap bodoh ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi saya ulangi. Jadi ketika Allah berkarya mewartakan kebenarannya, itu akan seperti yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 27 ini, yaitu tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi saya ini salah satu dari sekian orang yang dianggap bodoh oleh hikmat dunia ini, oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti Bambang Nursena salah satunya ya. Orang-orang seperti saya yang bukan sarjana teologi ini akan dianggap bodoh. Tapi justru orang-orang yang seperti ini yang ternyata dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat itu. Ya. Dan contoh di Alkitab ada banyak saudara-saudari. Salah satunya ya, kita buka lagi Alkitabnya. Jadi kalau kita bicara kebenaran ini harus berdasar sola scriptura.
Ada tertulis di Alkitab. Karena ukuran seorang Kristen sejati adalah acuannya Alkitab. Ya, di Alkitab ada juga tertulis. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ini adalah kisah ketika Petrus dan Yohanes berada dihadapkan di mahkamah agama. Jadi Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama di hadapan orang-orang pintar, di hadapan orang-orang intelektual. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya, saya ulangi ayatnya. Ketika sidang itu, sidang itu adalah orang-orang intelektual, orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Kalau zaman sekarang seperti orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang bergelar sarjana, orang-orang yang mendapat jabatan-jabatan terpandang di masyarakat. Lanjutnya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Jadi orang kayak Franciscus Donald Ignatius ini orang biasa, saudara-saudari, tidak terpelajar, bukan intelektual, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tapi orang-orang yang seperti ini, seperti Petrus dan Yohanes, dipakai oleh Allah untuk membuat banyak orang menjadi heran. Apakah si Gombal Amo ini hebat? Sama sekali tidak. Tetapi kejujuran yang ada pada orang-orang bodoh seperti ini, orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, ya, kejujuran orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia inilah yang dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Ingat ayatnya dicatat tadi ya. Kisah 4 ayat 13. Dan yang pertama tadi 1 Korintus 1 ayat 27. Saya ulangi. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi yang oleh dunia ini dianggap bodoh, goblok. Ah, kamu lulusan apa? Kamu bukan sarjana teologi. Kamu tahu apa? Emangnya kamu ngerti Alkitab? Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Ayat 27. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Siapa yang bilang? 1 Korintus 1 ayat 27. Ya. Nah, jadi saudara-saudariku, seperti tadi saya bilang, kalau seandainya orang-orang seperti Pak Bambang Nursena atau murid-muridnya Ibu Rita Wahyu, Bung Gracia Pelo, mau seandainya adu argumen tentang Tritunggal dengan seorang yang dianggap bodoh oleh dunia ini, pasti mereka akan dipermalukan. Siapa yang bilang? Kitab suci. Orang-orang berhikmat itu yang bacaan bukunya ya. Jadi kalau Pak Bambang Nursena juga murid-muridnya tuh, kalau mengadakan seminar kan bukunya dipamerkan. Banyak bukunya, tebel-tebel, bacaannya banyak. Itu semua akan dipermalukan oleh orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Mengapa? Karena yang berbicara dalam diri saya, yang menuntun orang-orang seperti ini bukan intelektual dan kecerdasan manusia, saudara-saudari, tapi Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengajar. Sehingga ketika orang melawan saya, merasa melawan diri saya, sebenarnya yang dia lawan bukan saya, tapi Roh Kudus yang menuntun saya. Yohanes 13 ayat 13. Guru dan Tuhan saya adalah Yesus sendiri. Guru dan Tuhan saya adalah Yesus Kristus sendiri. Saya tidak pernah sekolah di STT, sekolah tinggi teologi, tetek bengek semeleke wele-wele, enggak pernah. Tapi Roh Kudus dan Yesus Kristus sendirilah guru dan Tuhan saya. Ya, saya enggak hebat, saudara-saudari.
saya ini cuman pendosa bejat, gombal amuh, gombal mukio. Tapi dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Itulah realitanya. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Bambang Nursena tidak mau meladeni saya dengan alasan Frans Donald itu pendidikannya apa? Apa modalnya? Bacaannya apa? Maka tadi saya sebutkan nama seorang teman saya, Beni Irawan. Beni Irawan adalah sarjana. Dia bukan orang yang tidak berpendidikan tinggi, bukan. Dia seorang yang sukses dalam bisnis, juga sukses dalam keluarga, sukses. Dia juga seorang sarjana. Dan kiranya semoga harapan kita ya, Pak Bambang Nursena ataupun anak buahnya ya, seperti Gracia Pelo, Ibu Rita Wahyu dan kawan-kawannya, kiranya mungkin mau duduk bareng ya, bersahabat bareng, duduk bareng, adu argumen dengan Pak Beni Irawan. Kalau memang tidak mau menghadapi saya ya, karena apa? Kalau menghadapi saya pasti dipermalukan, pasti sudah. Yang permalukan bukan saya, tapi Roh Kudus yang memimpin saya, yang akan mempermalukan orang-orang yang merasa pintar dan berhikmat itu. Pasti sudah dipermalukan. Ini yang berbicara Alkitab. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia akan mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Saudara-saudariku, contohnya seperti itu tadi. Ya. Ketika Bambang Nursena dan murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Tapi kemudian ketika ditanya oleh Pak Beni, kalau Yesus memang betul-betul firman atau logosnya Allah yang menjadi manusia, terus ketika logosnya Allah sudah jadi manusia ya. Jadi ini kan Allah Bapa. Terus logosnya Allah Bapa itu jadi manusia Yesus. Nah, Allah Bapa ini masih memiliki logos enggak? Masih memiliki firman enggak? Oh, masih. Allah Bapa kan maha kuasa. Begitu jawab mereka. Nah, maka oleh Pak Beni ditanya, loh, kalau Allah Bapa ketika logosnya sudah menjadi Yesus, Allah Bapa masih memiliki firman, maka kan Yesus ini enggak sebanding dengan Allah Bapa. Allah Bapa masih bisa berfirman, jadilah yang seperti Yesus yang lain, jadilah si A, jadilah si B, jadilah gunung, jadilah lautan, jadilah ikan bandeng di laut, jadilah ikan tenggiri, jadilah cumi-cumi, jadilah kuda laut, jadilah burung-burung di udara. Ya, artinya esensinya Yesus yang adalah makhluk dan manusia ini nggak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. Firman-Nya Allah bisa menjadi Yesus, dan firman-Nya Allah nggak hilang. Firman-Nya Allah masih bisa berfirman, jadilah Pak Sukiman, jadilah Mr. Charles ya, jadilah Bapak Abraham, jadilah ikan tenggiri, jadilah kuda laut. Artinya sama. Yesus ini tidak ada bedanya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam hal sebagai firman-Nya Allah yang menjadi sesuatu. Nah, inilah logika yang tidak konslet. Tapi kalau mengatakan bahwa gunung dan lautan itu berbeda dengan Yesus. Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Kalau gunung dan lautan adalah sesuatu yang terjadi setelah Allah berfirman. Weh, ini kan logika yang konslet. Justru inilah yang konslet logika. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat-sahabatku ya. Jadi saya membuat video ini seperti yang kemarin yang pertama juga. Video ini adalah hanya untuk mengembalikan tuduhan dan fitnah yang sudah dilepaskan, yang sudah dikeluarkan oleh seorang Bapak Bambang Nursena, sarjana hukum, bahkan sekarang gelarnya doktor itu kayaknya ya, doktor ahli hukum, yang merasa pintar, yang merasa pandai, dan menganggap saya sebagai orang yang bodoh.
Seorang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Ingat, di mana tadi ayatnya? Saya bukakan sekali lagi ya. Saudara-saudari harus ingat nih ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi jangan anggap enteng ketika seorang bodoh dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Orang-orang itu akan menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar, yang hanya orang biasa, bukan lulusan sekolah teologi, bukan sarjana, bukan orang terpandang, tapi membuat heran banyak orang. Apa karena Petrus dan Yohanes hebat? Sama sekali tidak. Yang hebat adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mau memakai orang-orang biasa itu menjadi luar biasa. Jadi saudara-saudari, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya hanya pendosa bejat, bajingan tengik yang ditebus, mau dipakai oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk mewartakan Injil yang sejati, Injil yang benar, Injil kerajaan Allah yang sungguhan. Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus, yang di dalam Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Allahnya Yesus Kristus inilah yang oleh para rasul dan oleh Rasul Paulus disebut sebagai God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Allah dan Bapaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah Injil yang saya wartakan. Injil, saya ini hanya pewarta Injil, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku ya. Harus dikasih tahu, saya sama sekali bukan guru, saya bukan pengajar ya. Saya hanya seorang pewarta, pekabar. Kabar apa yang saya sampaikan? Kabar Injil kerajaan Allah. Saya adalah, karena saya laki-laki, maka saya disebut sebagai wartawan. Kalau perempuan, wartawati ya. Artinya pemberita, pengabar. Apa yang saya kabarkan? Injil kerajaan Allah. Siapa Allah yang saya kabarkan? Allahnya Yesus Kristus, yaitu yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 oleh Yesus disapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Baik saudara-saudariku, kira-kira itu untuk yang seri kedua ini. Mungkin kalau Roh Kudus tadi pagi saya bangun tidur, Roh Kudus menyuruh saya sampaikan ini pagi-pagi ya. Besok pagi Roh Kudus menyuruh saya lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi segala yang saya sampaikan dengan segala hormat, kalau ya teman-teman CS-nya Pak Bambang Nursena ataupun Bambang Nursena sendiri menonton video ini, saya hanya mengembalikan Pak apa yang sudah Bapak Nursena lontarkan, yaitu bahwa para penolak Tritunggal dituduh sebagai penghujat Tritunggal, dan kemudian dianggap juga sebagai orang yang konslet logika. Nah, istilah konslet logika itu saya kembalikan ke Pak Bambang Nursena sendiri. Saya masih berharap, ini harapan manusia saya, bukan kehendak Allah, bukan disuruh Roh Kudus, bukan, tapi keinginan saya. Jika memang ada kesempatan, kiranya saya bisa duduk bareng dengan Bambang Nursena, kita adu argumen. Bambang Nursena silahkan pertahankan doktrinnya, yaitu doktrin Tritunggal. Dan saya akan buktikan secara Alkitab ya, bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Itu kalau Pak Bambang Nursena berani ya. Kenapa? Karena ini sangat beresiko buat seorang Bambang Nursena. Saya hanyalah orang biasa sama seperti Petrus dan Yohanes. Orang biasa dan bukan terpandang, bukan terpelajar. Tetapi seperti tertulis di 1 Korintus tadi dikatakan, Allah memilih orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar,
merasa intelektual, merasa cerdas, merasa hebat, merasa berhikmat. Itulah yang akan terjadi, saudara-saudariku. Inilah yang akan terjadi. Orang-orang yang bodoh seperti kita ini, yang dianggap bodoh oleh dunia. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apakah kita hebat? Sama sekali tidak. Yang hebat adalah Yesus Kristus. Yang hebat adalah Roh Kudus. Yang semua itu bersumber dari satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Bapa itulah yang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 oleh Rasul Paulus dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, jadi segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah Bapa. Termasuk juga para nabi yang baik, Yesus Kristus, para rasul, Roh Kudus, semua berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya di dalam Ibrani, wah, saya kalau sudah menyampaikan firman ini bisa nggak selesai-selesai. Saya sangat semangat, saudara-saudari, karena firman ini sangat spektakuler memang. Tapi nanti juga harus berakhir ya, kita lanjut di lain waktu. Di dalam Ibrani 2 pasal yang ke-11, saudara-saudariku. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Jadi Yesus yang menguduskan dan semua murid-murid Yesus yang dikuduskan oleh Yesus, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia, yaitu Yesus ya, tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi semua itu berasal dari satu. Yang berasal dari Allah bukan hanya Yesus saja, tapi para murid, semua orang-orang yang kudus, semua orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu juga berasal dari Allah. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3, saya bisa lanjut terus ini kalau dikasih ada waktu, bisa berjam-jam membicarakan firman Allah ini. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan bahwa surat 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat yang ke-7. Oh maaf, 1 Yohanes 5, bukan 3. 1 Yohanes 5 ayat yang 1 Yohanes, sebentar saudara-saudari. Satu Yohanes 4, maaf ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi yang lahir dari Allah siapa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Bukan cuma Yesus yang lahir dari Allah ya. Semua orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kemudian juga di ayat sebelumnya, di ayat 3, ya ayat 3 bisa, ayat 4 bisa, ayat 5. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi menurut Rasul Yohanes, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan.
Ya, jadi yang berasal dari Allah itu bukan cuma Yesus. Semua orang-orang yang dipimpin Roh Allah itu berasal dari Allah. Bahkan tadi di ayat 7 ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi sangat jelas, very clear saudara-saudari. Jika orang-orang seperti Bapak Bambang Nursena dan anak buahnya atau murid-muridnya mau memberikan waktu, kemarin ada beberapa orang yang menyuruh saya, kalau gitu tantang Bambang Nursena. Bukan saudara-saudari, saya bukan seorang penantang, saya adalah pewarta Injil. Tapi kalau ada orang yang mau nantang saya adu argumen, saya akan memberitakan apa yang Roh Kudus suruh untuk beritakan. Saya tidak suka nantang-nantang orang karena saya bukan penantang, tapi saya adalah pewarta. Maka kalau ada orang yang mau memberi waktu, memberi fasilitas, saya duduk bareng dengan siapa namanya? Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena, atau Ibu Rita Wahyu ya, atau dengan Romo Daniel Biantoro, atau dengan Bambang Nursena sendiri. Wah, saya dengan senang hati. Saya dengan senang hati dan saya akan sampaikan apa kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, saya sama sekali tidak ada rasa takut, saudara-saudari. Karena jiwa dan raga saya ini sudah bukan milik saya. Saya tidak takut dipermalukan di depan umum. Saya ini sudah tidak punya harga diri, saudara-saudari. Harga diri, nama baik saya sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Lain dengan orang-orang yang bergelar tinggi, sarjana teologi ya. Mereka adu argumen dengan saya, pasti takut kalah, takut dipermalukan, takut nanti ditelanjangi kekeliruan-kekeliruan. Kalau saya nggak ada pikiran seperti itu, nggak ada orang yang bisa mempermalukan saya, nggak ada. Orang bisa merasa malu itu kalau egonya besar, saudara. Punya harga diri, punya nama baik, punya jabatan banyak, itu gampang dipermalukan. Saya ini nggak punya harga diri, nggak punya nama baik, nggak punya jabatan. Sebab jabatan saya, nama baik saya, harga diri saya sudah dibayar lunas menjadi milik Kristus. Jadi orang yang mempermalukan saya, sesungguhnya dia sedang berusaha mempermalukan Kristus. Bukan saya. Saya sudah nggak punya malu ya. Malu saya sudah bukan cuma malu saya. Jiwa raga saya dari ujung rambut saya sampai ujung kuku kaki saya sudah menjadi milik Kristus. Wah, ini kalau ngomong terus saya jadi semangat, saudara. Saya bisa menyampaikan banyak ayat ya, tetapi kita sambung di lain kesempatan. Saya mau melanjutkan olahraga pagi ini biar sehat, karena jiwa dan raga saya bukan milik saya. Semuanya adalah milik Kristus. Jadi selagi masih jadi manusia, saya harus menjaga kesehatannya. Baik, sekian, terima kasih. Seperti biasa, jika ada penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan, bagi orang-orang yang mengaku Kristen, kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Terima kasih juga buat siapa saja teman-teman, sahabat-sahabat yang mau membagikan, menge-share video ini kepada teman, kepada saudara, dan banyak orang. Haleluya.